Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Perkenalkan, nama Ibu Ine Wahyu Hartini. Kali ini Ibu hadir di hadapan kalian sebagai guru pembimbing BK kalian. Hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan konseling secara klasikal, artinya dalam sebuah grup besar. Selain klasikal, kalian juga mendapatkan layanan secara berkelompok atau individual. Adapun bidang layanan BK yang kalian peroleh yaitu pengembangan belajar, pengembangan sosial, pengembangan pribadi, dan pengembangan karir atau kelanjutan studi. Sampai di sini paham ya bahwa BK itu melayani berbagai bidang, tidak hanya menangani kasus atau pelanggaran peraturan di sekolah. Sudah hampir 2 tahun ya kalian bersekolah secara online atau daring. Apakah kalian mengalami hal ini? Ada keterbatasan dalam fasilitas segi HP dan jaringan? Atau sulit bersosialisasi dengan teman sekelas? Atau kalian tidak memahami pelajaran secara maksimal? Apakah kalian sering merasakan kehilangan semangat belajar? Bagaimana caranya agar semangat belajar kita meningkat? Jika kita membicarakan tentang semangat belajar, artinya kita membicarakan mengenai motivasi. Motivasi adalah dasar atau alasan kita dalam melakukan sesuatu. Dari hal yang paling sederhana seperti makan, hingga hal-hal yang lebih kompleks seperti bekerja atau belajar. Motivasi pada diri manusia itu terdiri dari yang pertama adalah untuk menghindari kesengsaraan, yang kedua untuk mencari kebahagiaan. Misalnya saat seseorang beribadah itu karena ia ingin menghindari neraka. Contoh lainnya adalah orang siswa belajar karena ingin menghindari remedial atau karena dipaksa oleh orang tuanya. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu bisa jadi berbeda dengan motivasi orang lain saat melakukan hal yang sama. Ada orang yang beribadah bukan karena takut neraka, tapi karena ingin memperoleh keridhaan dan surganya. Hal ini berbeda bukan? Yang satu dipengaruhi oleh sebuah ancaman atau dalam keadaan terpaksa, sementara yang satunya dilakukan dalam keadaan yang lebih ikhlas. Contoh yang lainnya lagi adalah saat seorang pelajar mengerjakan tugas didorong rasa ingin tahu, bukan karena dipaksa orang tua atau terpaksa karena takut tidak naik kelas. Menurut beberapa penelitian, motivasi untuk mengejar atau mencari kebahagiaan memberikan hasil yang lebih baik dan rasa bahagia yang lebih banyak dibandingkan dengan mengerjakan sesuatu untuk menghindari sebuah kesengsaraan. Ada kalanya seseorang merasa kehilangan motivasi. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia hindari atau apa yang harus ia kejar. Tidak sedikit orang yang merasakan kehampaan karena tidak tahu apa tujuan dari hidupnya. Seseorang yang tidak memiliki tujuan hidup akan mudah terombang-ambing. Ia banyak membuang-buang waktu dan sumber daya dirinya. Untuk itu, diperlukan penetapan ulang mengenai tujuan dan motivasi dalam hidup. Pertama, perhatikan dulu hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sekolah daring ini adalah salah satu hal yang tidak bisa kita kendalikan secara pribadi. Tidak ada siapapun yang menginginkan hal ini. Namun, penyikapan kita terhadap sekolah daring adalah merupakan pilihan dan keputusan kita sendiri. Apakah kita akan bersemangat ataukah kita bermalas-malasan? Langkah kedua, tentukan motivasi dan tujuan dari belajarmu. Kenapa kamu sekolah dan untuk apa serta untuk siapa kamu sekolah? Berikut ini contoh penetapan motivasi dan tujuan belajar yang berasal dari dalam diri sendiri. Yang bersifat umum, misalnya, saya belajar karena ingin jadi orang sukses dan berguna. Buatlah yang lebih spesifik seperti, saya belajar karena ingin menjadi seorang PNI. Atau saya ingin memiliki keahlian yang bisa saya gunakan untuk bekerja di bidang apapun yang saya sukai. Berikutnya, contoh penetapan motivasi dan tujuan belajar dari luar diri sendiri. Misalnya, saya belajar karena ingin mendapatkan ridho dari Allah dan orang tua saya. Secara spesifik, saya ingin membuat orang tua saya bangga, saya ingin menolong orang lain dengan menjadi seorang perawat atau profesi lainnya yang bermanfaat. Silakan buat tujuan dan motivasi kalian secara spesifik, lalu tuliskanlah di atas kertas atau karton dan letakkanlah di dalam kamar atau di bagian rumahmu yang paling sering kamu lihat sebagai salah satu upaya untuk mengingatkan diri kamu supaya terus termotivasi belajar dan sekolah. Selain itu, kamu juga memerlukan kemampuan untuk mengatur waktu dan fokus belajarmu. Jika kamu membutuhkan refreshing, maka refreshinglah. Namun jangan sampai lebih lama refreshing daripada waktu belajarnya ya. Misalnya, kamu refreshing dengan bermain game. Belajarnya 10 menit, main gamenya 10 jam. Dalam hal ini, kamu harus pandai menentukan prioritas, mana yang paling penting, mana yang kurang penting, mana yang harus disegerakan, dan mana yang bisa ditunda. Ibu cukupkan materi mengenai cara meningkatkan motivasi belajar hari ini ya. Terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.